Pengalaman atau materi yang saya dapatkan dari pembelajaran ini sangat banyak. Dimulai dari modul 1.1, saya diberikan refleksi yang filosofis Hajar Dewantara yang mengajarkan kita tuntunlah murid, bukan mengubah murid. Kita perlu menyesuaikan murid pada kodrat keadaannya, baik atas buah, kodrat alam, dan kodrat zamannya. Pada modul 1.2 kita diajarkan agar kita memiliki beberapa nilai yang bisa kita gandrungi. Di antaranya adalah berpihak pada murid, kita harus mandiri, kita harus refleksif, kita harus kolaboratif, dan kita harus inovatif. Dan kita perlu mengambil peran seperti menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktis. Pada modul 1.3 kita diajarkan bagaimana membuat sebuah visi pribadi yang dimulai dari sebuah prakarsa perubahan, kemudian memperhatikan aset-aset yang berpusat pada murid dan bersifat positif terhadap hal-hal yang akan kita gerakan. Pada modul 1.4 kita diberikan sebuah pandangan yang budaya positif dalam bentuk disiplin positif, sehingga kita mengajarkan atau menuntun sehingga siswa menjadi lebih sadar. Kita lakukan beberapa hal dimulai dari sebuah keyakinan pada diri kita sendiri, kita munculkan pada keyakinan kelas kita, kemudian kita besarkan lagi pada keyakinan sekolah. Dari keyakinan-keyakinan tersebut sehingga diperlihatkanlah beberapa kesepakatan-kesepakatan yang bisa kita lihat melalui model T dan model Y. Nah, apabila ada beberapa murid yang mengalami atau menemukan masalah, kita akan melakukan restitusi di dalamnya, sehingga kita mengambil posisi sebagai control manager, karena yakin kita guru tidak akan bisa mengontrol murid kita, tapi melainkan membuat mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan, bahwa apa yang dilakukan itu bernilai benar dan apa yang dilakukan itu bernilai salah, dan konsekuensinya ada di anak-anak atau murid itu sendiri. Perasaan saya mengikuti pembelajaran ini, emosi saya seperti memuncak. Saya sangat bahagia. Saya sangat semakin menyenangi, semakin mencintai pekerjaan saya sebagai guru. Ternyata di balik pekerjaan guru ada tugas yang mulia yang dititipkan ke kita, sehingga bisa menuntun anak berperilaku yang baik dan membuat anak-anak bisa menjadi lebih sadar dan melaksanakan kewajibannya secara penuh tanggung jawab, secara sadar, tanpa ada paksaan, kemudian tanpa ada iming-iming apapun, sehingga kita benar-benar diharapkan sebagai guru menjadi guru yang benar-benar dapat membuat anak lebih sadar. Begitulah dalam pembelajaran kali ini benar-benar sangat menyenangkan. Apa yang sudah baik dan terkait dengan pembelajaran ini? Alhamdulillah banyak hal baik yang sudah saya lakukan. Di antaranya saya sudah mulai mengemas, merancang pembelajaran yang benar-benar melihat kebutuhan, melihat apa yang dibutuhkan oleh murid, sehingga apa yang kita berikan ke anak-anak
agar bisa menjadi lebih baik. Kemudian untuk pematangan diri saya perlu belajar lagi, saya perlu mensiasati bagaimana supaya bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Alhamdulillah, kompetensi yang sangat meningkat dari pembelajaran kali ini adalah di diri saya pribadi, dan pengembangan orang lain sudah mulai nampak. Alhamdulillah, saya sudah mulai mengajak, kemudian memberikan ruang kepada diri saya untuk bisa mengajak orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Selama pembelajaran dari modul 1 ini terlintas di benak saya tentang sebuah pertanyaan, yakni apakah mungkin semua guru dapat menjadi layaknya seorang guru penggerak? Apakah mungkin seperti itu? Apakah bisa jadi semua guru yang ada di luar sana dapat bersikap, dapat mengambil peran, dapat mempunyai nilai layaknya seperti seorang guru penggerak seperti yang kami jalani sekarang ini? Saya yakin, andaikan guru-guru di luar sana kemudian mempunyai niatan yang sama, kemudian kami yang sementara pendidikan ini diberikan ruang untuk membagikan apa yang kami ketahui terkait dengan modul 1.1, saya yakin, saya percaya bahwa mereka akan mampu mempunyai hal-hal seperti yang saya maksud tadi. Salah satunya dengan cara kita yang sudah menerima materi ini di modul 1, tentunya kita perlu memberikan contoh kepada mereka terkait apa yang sudah kita dapatkan, sehingga nantinya melalui hal tersebut akan terjadi kolaborasi. Walaupun mereka tidak ikut penggerak, namun apabila kita kolaborasikan hal ini dengan mereka, saya yakin pasti mereka akan mempunyai hal yang sama atau nilai yang sama yang bisa mereka kandung untuk kebaikan bersama. Pasti tantangan akan ada selama kita mau mengajak orang lain berbuat sesuatu yang di luar zona nyaman. Pasti tantangan akan sangat luar biasa. Salah satu tantangannya itu adalah terhadap guru-guru yang sudah sangat nyaman, yang berpikiran bahwa saya harus didengar oleh anak-anak, saya harus diperhatikan oleh anak-anak, tidak boleh ada yang lain yang bisa didengar kecuali saya. Semua fungsi kontrol ada di guru tersebut dan merasa bahwa mereka bisa mengontrol anaknya, bisa mengubah anaknya, kemudian bisa menjadikan anak yang tadinya tidak baik akan berubah menjadi baik. Itu salah satu tantangan yang akan kita dapatkan di luar terkait dengan beberapa rekan guru dalam melaksanakan kebaikan ini. Nah, solusi untuk mereka yang masih merasakan hal tersebut, masih menganggap bahwa guru adalah segala-galanya, ini perlu kita buka. Salah satu alternatif solusinya adalah kita sebagai calon guru penggerak ini memberikan aksi-aksi yang sifatnya nyata, bukan hanya retorika saja, tapi kita memperlihatkan bukti nyata bahwa apa yang sudah kita dapatkan, materi yang sudah kita dapatkan, terutama tentang budaya positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi, posisi kontrol sebagai manajer, bisa kita terapkan di dalam kelas, bisa kita terapkan di dalam sekolah, sehingga mereka akan mencontoh, oh seperti ini rupanya, seperti ini caranya, seperti itu caranya, sehingga pelan-pelan mereka akan mau melaksanakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, dan mereka pasti akan memberikan hal yang terbaik apabila sudah mendapatkan contoh baik dari kita sendiri. Dulu pada saat saya belum mendapatkan materi modul 1 ini,
satu kelas bersama saya, dan insya Allah akan mengajak seluruh warga sekolah untuk mempunyai budaya positif melalui proses mempengaruhi baik dari kalangan individu ke individu maupun sampai kalangan ke pimpinan sekolah. Nantinya insya Allah akan konsep atau praktek baik dari modul lain yang telah dilakukan ini sama halnya kita semua dari beberapa modul yang ada itu mempunyai arah yang sama, yaitu Novia Pelajar Pancasila. Dari modul 1 sampai modul 4 yaitu budaya positif mengajarkan kita, menuntun kita, memberikan sebuah keyakinan kepada anak-anak, kepada murid bahwa tidak ada yang lain kecuali sebuah kesadaran yang muncul dari murid, sehingga kelakuannya di dalam satuan pendidikan bahkan di dalam lingkup masyarakat akan menjadi sebuah perilaku yang benar-benar baik, sehingga membuat anak tadi menjadi diterima oleh kalangan individu maupun kalangan masyarakat. Nah, seperti itu praktek baiknya. Beberapa informasi yang didapatkan dari orang lain untuk mendukung sebuah budaya positif yang ada di dalam bahan ajar PGP ini, kita juga perlu membiasakan, memberikan pembiasaan di satuan pendidikan sehingga budaya positif tadi benar-benar menjadi berbudaya, tidak akan dilupakan dan dikerjakan berulang-ulang, sehingga semua murid yang ada dalam satuan pendidikan mempunyai gerak yang sama,